Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Urgensi kehadiran Permendikbudristek ini adalah sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua. Kebijakan ini hadir untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan menghadirkan modul pembelajaran anti kekerasan seksual di jenjang satuan pendidikan, termasuk jenjang pendidikan anak usia dini. Apa namanya? Namanya anggota tubuhnya apa namanya? Alat kelamin. Dengan adanya modul pencegahan kekerasan seksual di jenjang PAUD, harapan saya semua guru-guru di Indonesia bisa menerapkan secara langsung baik dalam pembelajaran maupun proyek, supaya kita semuanya sebagai pendidik anak usia dini mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan merdeka dari kekerasan. Setelah saya mengimplementasikan modul pencegahan kekerasan seksual dalam pembelajaran, anak mengenal satu anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, merawat anggota tubuh, meregulasi emosi, serta bagaimana cara mereka untuk pencegahan kekerasan seksual dalam bermasyarakat. Dewasa ini kami banyak melihat termasuk yang termuat di media, banyak kasus-kasus yang menunjukkan anak menjadi korban kekerasan seksual, anak menjadi korban kekerasan fisik atau psikis, menjadi korban cybercrime gitu. Makanya dengan adanya kebijakan ini, satuan pendidikan bisa mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan lingkungan pendidikan yang menjadi perhatian banyak. Yang paling dirasakan dengan adanya kehadiran kebijakan baru ini, adanya komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi anak. Tentu saja sangat bermanfaat, khususnya untuk satuan pendidikan kami, karena selain menciptakan lingkungan belajar yang aman, kita juga melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, termasuk kepada orang tua wali murid. Dan dari modul pencegahan kekerasan ini juga, di sini bisa dikaitkan dalam pembelajaran anak usia dini. Dan modul ini juga sangat komprehensif sehingga mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan juga kami mempersiapkan kanal-kanal pengaduan, dan itu bisa dilakukan secara langsung kepada tim TPPK itu sendiri ataupun juga bisa melalui nomor WhatsApp sekolah. Terkait dengan penanganan kekerasan itu sendiri, kami menggunakan beberapa upaya-upaya. Yang pertama itu adanya tata kelola, lalu yang kedua ada edukasi, dan yang selanjutnya juga terkait dengan sarana prasarana. Terkait dengan tata kelola itu sendiri, kami persiapkan segala sesuatunya berupa sosialisasi, lalu juga menyiapkan poster-poster, dan itu juga termasuk ke dalam edukasi kepada anak-anak melalui pembelajaran-pembelajaran. Dan terkait untuk sarana prasarana sendiri, saat ini kami masih berupaya untuk memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah kami. Terkait dengan penanganan kekerasan di sekolah kami, terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi di sekolah kami. Di antaranya ada salah seorang anak yang saat itu merasa kesal karena sepatunya diinjak oleh temannya gitu. Dan ini mungkin sepatu kesayangannya gitu. Jadi ini dia merasa kesal, marah, sepatunya kotor, dan ternyata sepatu itu baru dibelikan oleh ayahnya. Dan pada saat itu ibu guru tidak langsung meminta anak lainnya yang dijadikan tersangka begitu ya untuk langsung minta maaf. Tapi kami sebagai guru di sini
mengajak berbicara dan melihat akar permasalahannya itu seperti apa. Dan ternyata ketiga anak ini juga langsung berinisiatif untuk meminta maaf kepada temannya dengan cara membersihkan sepatunya. Dan bahkan yang dilakukan ketiga anak ini, mereka juga langsung meminta maaf kepada orang tuanya atau kepada ayah yang anaknya diinjak sepatunya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa peran guru itu sangat penting untuk bisa menangani kekerasan yang bisa terjadi di sekolah. Dan peran guru di sini sebagai fasilitator sangatlah penting dan harus dikedepankan. Baik, tentunya banyak hal atau banyak manfaat atau dampak positif dari Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini. Ya, contoh berbagai macam kekerasan atau cakupan kekerasan yang terjadi baik di dalam lingkungan satuan pendidikan atau di luar lingkungan satuan pendidikan dapat dilindungi dengan regulasi ini, yaitu Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Dan selanjutnya tentu juga kebijakan ini membuat mekanisme pencegahan yang terstruktur, mulai dari penguatan tata kelola edukasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Dan untuk yang selanjutnya, ya definisi dan bentuk-bentuk kekerasan yang terperinci untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah barangkali. Ini juga paling penting, peran dari masing-masing aktor yang terdefinisikan dengan cukup jelas. Dan selanjutnya tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan dari si korban itu sendiri barangkali. Respon kami terhadap Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023, kami langsung action, Pak. Kami langsung mendorong pembentukan TPPK di satuan pendidikan di seluruh Kota Tangerang Selatan. Dan sebagai bukti nyata respon kami juga menerbitkan peraturan wali kota Tangerang Selatan tentang satuan tugas PPKSP. Ini bentuk respon kami bahwa aturan ini betul-betul penting dalam rangka pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi kami langsung gerak cepat, Pak, untuk tindak lanjut dari Permendikbud Ristek tersebut. Dan selanjutnya kami juga melakukan sosialisasi kebijakan dan program kepada satuan pendidikan dan tentu melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan hal tersebut. Contoh mungkin dengan kejaksaan, kepolisian, ada Pol PP-nya juga, ada Dewan Pendidikan, dan perwakilan orang tua siswa juga kami libatkan di kegiatan tersebut. Dan kami juga membantu menyebarkan produk modul ke satuan pendidikan sebagai salah satu metode pencegahan kekerasan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan maupun PPPK. Dan tentu Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini merupakan produk hukum yang disempurnakan dari aturan sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 82 tahun 2015, yang mana dalam penyempurnaan ini menjadi lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Harapan kami tentu setelah terbitnya peraturan ini, kami tindak lanjut dengan peraturan wali kota, kekerasan di sekolah bisa diminimalisir, bisa ditekan, dan tentu saya kira pencegahan lebih baik daripada penanganan barang itu, Pak.